Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Rahmawanti, NIM 2019-51166. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teknik informatika. Apa sih teknik informatika itu? Yaitu jurusan pendidikan tingkat perguruan tinggi yang menerapkan prinsip ilmu komputer dan analisis matematis dalam perancangan, pengujian, pengembangan, dan evaluasi sistem operasi, perangkat lunak, dan kinerja komputer. Untuk materi-materi dasar yang ada di teknik informatika yaitu struktur data, logika informatika, jaringan komputer, probabilitas dan statistika, pemrograman berorientasi objek, rekayasa perangkat lunak, data mining basis data, pemrograman Android, web semantik, dan Teknopreneur 2. Untuk lulusan dari teknik informatika biasanya bisa berprofesi sebagai dosen, programmer, sistem analis, konsultan, bisnis software, dan startup. Teknik informatika bisa jadi pilihan yang tepat, namun paling tidak harus menempuh satu tingkat pendidikan lagi untuk mendapatkan gelar master atau S2. Sehingga bisa lolos sebagai syarat utama menjadi tenaga pengajar untuk tingkat perguruan tinggi. Pilihan untuk melanjutkan studi pasca sarjana terbuka semakin luas, baik di dalam maupun di luar negeri. Faktor biaya yang kerap menjadi bahan pertimbangan kini juga telah dipermudah aksesnya dengan ketersediaan berbagai macam beasiswa, mulai dari pemerintah, swasta, hingga pihak universitas atau perguruan tinggi tujuan. Beberapa jenis beasiswa ini pun berupa ikatan dinas yang mengharuskan untuk mengabdi menjadi dosen setelah lulus. Kemudian untuk karir seorang programmer adalah pekerjaan lulusan jurusan teknik informatika yang paling umum. Tugasnya yaitu membuat sebuah program tertentu, seperti apabila berada di tim IT perbankan, kamu akan diminta untuk mengembangkan sistem core banking yang sesuai dengan SOP instansi. Pembuatan program ini pun biasanya kerap disebut proyek dan dibagi atas beberapa tahap sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian, untuk sistem analis, ini akan membutuhkan analisis dan perancangan alias desain terhadap sebuah sistem. Tentu saja, sistem yang dimaksud di sini tidak lain merupakan yang berhubungan dengan perangkat lunak, jaringan sistem definition database, sampai perangkat keras yang digunakan di dalam sistem tersebut. Kemudian, konsultan. Konsultan ini juga salah satu pekerjaan yang bisa kamu kerjakan secara independen. Perusahaan akan memanfaatkan jasamu sebagai dasar pertimbangan untuk mengambil langkah strategis dalam kaitannya terhadap pengembangan sistem IT. Pemahaman yang dibutuhkan pun sangat luas dan mendalam, tetapi besarnya keuntungan yang akan diperoleh akan sebanding. Namun, bila lebih spesifik, kini menjadi seorang konsultan ERP adalah pilihan yang cukup menggiurkan. Enterprise Resource Planning alias ERP merupakan sebuah aplikasi masif yang memuat segala aktivitas sebuah perusahaan. Tanggung jawab menjadi konsultan ERP yang besar ini pun membutuhkan modal yang tidak sedikit. Paling tidak, kamu harus mampu menggunakan sistem database tertentu seperti SAP dan Oracle. Kemudian yang terakhir yaitu bisnis software house dan startup. Jika
seseorang enggan untuk bergabung dalam perusahaan dan bekerja sebagai karyawan yang terikat, coba saja menjadi seorang pebisnis. Saat ini banyak sekali perusahaan IT yang muncul, bahkan dengan kantor yang berada di rumah sendiri. Bahkan, keuntungan dari bisnis software house ini pun tidak bisa diremehkan. Paling tidak, ratusan juta rupiah bisa jadi omset yang terus mengalir ke kantongmu setiap bulannya. Bila ingin setingkat lebih maju, kamu bisa memulai membangun startup. Mulailah bersama dengan orang-orang di inner circle-mu yang berkompeten dan dapat dipercaya. Dengan bekerja seperti ini, kamu bahkan tidak hanya memberikan keuntungan bagi diri sendiri, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Oke, saya akan menjelaskan salah satu dari mata kuliah di teknik informatika, yaitu web semantik. Untuk pengertiannya sendiri, pengertian dari web semantik sendiri yaitu suatu inovasi dalam pengembangan web, di mana konten yang ada di dalam web bisa dimengerti oleh komputer, atau istilah lain, membuat data di internet dapat dipahami oleh komputer. Keuntungan menggunakan web semantik yaitu web semantik dapat membuat pencarian lebih cepat dan efisien. Web semantik juga dapat melakukan pencarian lebih dipersonalisasi. Web semantik tidak hanya berbicara mengenai pertukaran data, tapi perlu dilihat data didistribusikan dan disatukan RDF atau OWL untuk pendistribusian data di lingkungan web. Untuk teknologi pendukung dari web semantik sendiri, yaitu RDF Web Source, RDF Schema atau RDFS, SCOS atau Simple Knowledge Organization System, SPARQL, and RDF Query Language, OWL, JSON, Descript Data. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.